Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo rekan-rekan mahasiswa Teknik Sipil Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Kembali lagi bersama saya Guntur Nugroho pada mata kuliah analisis struktur, di mana tema pada kesempatan ini kita akan membahas tentang soal dan penyelesaian dari metode Clapeyron. Untuk contoh soal yang kita gunakan, di sini ada suatu soal, diketahui sebuah elemen batang yang panjangnya itu dari A sampai kepada E, di mana ada beberapa tumpuan. Di titik A dia menggunakan tumpuan jepit, kemudian titik B menggunakan sendi, C juga sendi, D juga menggunakan sendi. Nah, struktur ini mempunyai beban, di mana beban yang ada itu dari titik A sampai kepada titik C adalah beban terbagi merata, dengan nilai Q sama dengan 2 kN per meter panjang. Kemudian juga terdapat beban P1, yaitu beban terpusat yang posisinya berada di titik F. Kemudian di titik paling ujung, yaitu E, itu ada beban P2, yang nilainya 2 kN. P1 sama dengan 10 kN. Nah, dari contoh soal ini, kemudian kita diminta untuk menghitung dan menggambar bidang momen dan juga gaya lintang dengan metode Clapeyron. Kemudian yang kedua, itu hitung reaksi perletakan struktur tersebut. Untuk menyelesaikan permasalahan yang sudah ada ini, maka kita di langkah yang pertama adalah melakukan analisis struktur dengan metode Clapeyron. Jadi penyelesaiannya dengan adanya beban, maka balok mengalami lentur sebagaimana tergambar pada gambar 5.18 ini. Kita lihat dari batang A sampai kepada B, kemudian B sampai kepada C, C sampai kepada D, D sampai kepada E, semuanya dia akan melendut, akan ada lendutan dan juga ada deformasi atau perubahan bentuk. Dari lendutan tersebut di titik A maka akan muncul sudut rotasi, yaitu rotasi P di titik A, yang nanti akan disebut sebagai Pi A terhadap B. Kemudian di titik B nanti juga akan muncul sudut rotasi untuk batang B sampai kepada A dan juga B kepada batang C, sehingga ada rotasi sudut rotasi BA dan sudut rotasi BC. Kemudian di titik C ini nanti akan ada dua sudut rotasi di sebelah kiri dan kanannya. Untuk batang C sampai kepada B, maka akan muncul sudut rotasi PCB, dan batang C kepada D nanti akan muncul sudut rotasi PCD. Kemudian di titik D itu nanti akan ada sudut rotasi D terhadap C dan juga D terhadap E. Nah, dari sini kawan-kawan nanti setelah kita menghitung sudut rotasi, maka kita akan menyamakan sudut rotasi tersebut dengan sudut alfa yang menjadi ciri khas di metode Clapeyron, di mana sudut di titik A itu nanti akan diwakili dengan alfa 0, kemudian titik B itu ada alfa 1 di sebelah kiri dan alfa 2 di sebelah kanan. Kemudian di titik C itu nanti akan ada alfa 3 di sebelah kiri dan juga alfa 4 di sebelah kanannya. Kemudian di titik D itu ada alfa 5 di sebelah kiri dan juga alfa 6 di sebelah kanan. Nah, tujuannya setelah mencari sudut rotasi di masing-masing join atau tumpuan dan juga menyamakan dengan nilai alfa yang ada adalah bertujuan untuk mencari nilai momen yang ada pada masing-masing tumpuan. Jadi ada momen di titik A, kemudian momen di titik B, momen di titik C, dan juga momen di titik D. Kita akan memulai mencari momen di tumpuan A, di mana kita lihat di titik tumpuan A ini, dia menggunakan tipe tumpuan jepit. Sehingga akan muncul sudut rotasi A terhadap B, yaitu batang A sampai kepada B. Di sini muncul Pi AB, ini akan sama dengan alfa 0, yaitu ada di sini. Sudut rotasi yang ada itu akan sama dengan sudut alfa. Nah, kita akan mendefinisikan sudut rotasi Pi AB ini adalah sudut yang terbentuk akibat balok menerima beban terbagi merata sepanjang A sampai kepada B. Sehingga dari tabel yang ada, kalau di uraian sebelumnya itu di tabel 2 ya. Di tabel 2 sudah kita dapatkan untuk masing-masing rumus untuk mencari sudut rotasi, di mana ketika bebannya adalah beban terbagi merata, nilainya adalah QL pangkat 3 dibagi dengan 24 EI.
Karena ini adalah batang A sampai kepada B, maka Ki LAB pangkat 3 dibagi dengan 24 EI. Itu akan sama dengan nilai alfa 0, yaitu MA dikalikan LAB dibagi dengan 3 EI plus MB dikalikan LAB dibagi dengan 6 EI. Ini adalah hasil dari sebuah hitungan sudut alfa yang dipengaruhi oleh momen yang ada pada salah satu ujung tumpuan. Nah, dari data ini kita bisa memasukkan bahwa nilai Q itu adalah 2, kemudian LAB kita lihat di sini posisinya adalah 5, kemudian untuk 24 dikalikan EI, kita lihat di sini EI-nya juga sama dengan 1. Jadi sehingga kita tuliskan 24 EI. Itu akan sama dengan MA dikalikan dengan L-nya yaitu 5 dibagi dengan 3 EI plus MB dikalikan 5 dibagi dengan 3 EI karena LAB-nya adalah nilainya 5. Sehingga dari situ kita bisa mendapatkan 2 kali 5 pangkat 3, maka ketemu 250 dibagi 24 EI sama dengan 5 MA per 3 EI plus 6 MB dibagi dengan 6 EI. Dengan mengasumsikan nilai EI itu adalah 1, maka dari persamaan ini dapat kita sederhanakan menjadi 10,42 sama dengan 1,667 MA plus 0,833 MB. Sehingga dari titik tumpuan yang A ini kita akan mendapatkan persamaan yang pertama, melibatkan adanya MA, kemudian juga ada MB. Setelah kita menghitung momen di tumpuan A, maka selanjutnya nanti kita akan menghitung momen di tumpuan titik B. Untuk momen tumpuan di titik B, kita bisa melihat dia melibatkan batang dari B terhadap A dan juga batang B sampai kepada C. Di mana seluruh bentang ini dari A sampai C, dia dibebani dengan beban terbagi merata sebesar 2 kN per meter panjang. Maka dengan adanya beban tersebut, batang akan melendut sehingga muncul sudut rotasi, dan sudut rotasi dari titik B terhadap A dan B terhadap C itu nanti akan disamakan dengan nilai alfa 1 dan juga alfa 2. Coba kita lihat ke sebelah kiri ini. Ini adalah sudut rotasi BA plus sudut rotasi BC. Jadi sudut rotasi untuk batang B sampai kepada A dan juga batang B sampai kepada C itu akan sama dengan nilai alfanya, yaitu alfa 1 plus alfa 2. Nah, kebetulan di sini beban yang dipakai adalah beban terbagi merata, maka rumus yang ada sesuai dengan tabel untuk mencari nilai sudut rotasi didapatkan Q L pangkat 3 per 24 EI, di mana kedua-duanya sama. PBA dan PBC itu menggunakan rumus yang sama, sehingga tinggal kita masukkan nanti nilainya. Nah, kemudian untuk alfa 1 adalah MA dikalikan LAB per 6 EI, plus MB dikalikan LAB dibagi dengan 3 EI. Ini adalah nilai alfa 1. Alfa 1 adalah sudut di sebelah kiri dari tumpuan B. Kemudian alfa 2, sudut yang berada di kanan tumpuan B, itu adalah definisinya MB dikalikan LBC dibagi dengan 3 EI, plus MC dikalikan dengan LBC dibagi dengan 6 EI. Sehingga dari data ini, kita bisa memasukkan nilai Q sama dengan 2, kemudian LBA itu sama dengan 5, kita pangkatkan 3 per 24 EI. Kemudian kita dapatkan untuk Q itu juga 2, kemudian LB dari C. Nah, ini LB dari C itu nilainya adalah 4 meter. Sehingga kita tuliskan 4, di situ pangkat 3 dibagi dengan 24 EI. Maka akan sama dengan MA dikalikan dengan LAB. Jadi LAB adalah 5, kita masukkan ke sini dibagi dengan 6 EI, plus MB dikalikan dengan LAB dibagi dengan 3 EI. LAB-nya adalah 5. Nah, kemudian kita jumlahkan terhadap alfa 2 yang definisinya adalah MB dikalikan dengan LBC. LB dari B sampai kepada C nilainya adalah 4 meter, maka kita masukkan angka 4 dibagi dengan 3 EI plus MC dikalikan 4 dibagi dengan 6 EI. Nah, dari sini kita bisa menghitung nilainya adalah untuk 2 dikalikan 5 pangkat 3 per 24 itu ketemu 10,417 dibagi dengan EI. Kemudian kita jumlahkan
2 kalikan 4 pangkat 3 per 24 ketemu 5,333 dibagi dengan EI. Nah, ini nilainya akan sama dengan hasil dari 5 per 8, 5 per 6, yaitu 0,833 MA dibagi dengan EI, dan juga 5 per 3 plus ini 3 MB dibagi dengan EI, kemudian plus nilai adanya melibatkan MB, ini kita jumlahkan ya. MB ini kita jumlahkan, ketemu 3 MB per EI, kemudian untuk MC-nya 4 dibagi dengan 6, ada 0,667 MC dibagi dengan EI. Sehingga dari sini, dengan menyederhanakan nilai EI sama dengan 1, didapatkan sebuah persamaan. Jadi 15,75 sama dengan 0,833 MA, ini dapat dari sini. Kemudian ada MB, ini penjumlahan dari ini ada MB, kita dapatkan 3 MB plus 0,667 MC dibagi dengan EI, EI-nya 1 ketemu ini 0,667 MC. Nah, dari titik tumpuan B ini kita mendapatkan sebuah persamaan baru, yaitu persamaan 2 yang melibatkan adanya momen dari A, kemudian momen dari B, dan juga momen dari C. Nah, selanjutnya, nanti setelah menghitung tumpuan B ini, kita akan beralih menghitung pada tumpuan yang C. Untuk tumpuan C dan D, maka kita akan menghitung dulu pada tumpuan D, karena tumpuan D itu akan bekerja momen yang dipengaruhi oleh gaya dari P2, di mana P2 dia akan menjadi momen terhadap titik D dengan lengan sepanjang 2 meter. Maka di sini MD sama dengan 2 dikalikan dengan 2, sehingga ketemu 4 kN. Jadi arahnya searah dengan jarum jam. Nah, untuk tumpuan yang C, kita lihat di sini, titik C ini, di sebelah kiri ada C terhadap B, ya, jadi CB, kemudian C di sebelah kanan itu ada C terhadap titik D atau CD. Maka di situ nanti akan muncul sudut rotasi dari C terhadap B, ada PCB, kemudian PCD adalah C sampai kepada D. Ini nanti akan sama dengan sudutnya. Sudutnya di sebelah kiri C ada 3, di sebelah kanan C ada 4. Maka akan sama dengan alfa 3 dan alfa 4. Nah, ini akan kita terjemahkan. Untuk batang C sampai kepada B, dia beban terbagi merata, maka menggunakan rumus QL pangkat 3 per 24 EI. Kemudian untuk C sampai kepada D, dia ada beban terpusat yang posisinya tidak berada di tengah bentang, artinya mempunyai jarak yang berbeda antara FC dan juga FD. Sehingga rumusnya adalah P dikalikan B dikalikan LCD kuadrat min B kuadrat dibagi dengan 6 EI dikalikan LCD. Ini dari tabel di bab 2. Nah, kemudian itu akan sama dengan alfa 3 dan juga alfa 4. Ini adalah alfa 3, kemudian di sini ada alfa 4. Sehingga melibatkan MB, kemudian MC, dan juga MD. Nah, setelah kita mendapatkan rumusan ini, maka kita akan memasukkan nilai dari pembebanan yang ada, di mana untuk PCB itu ada Q, nilainya adalah 2, kalikan L-nya 4 pangkat 3 per 24 EI. Plus, kemudian dari C sampai dengan D, itu ada beban pusat sebesar P1, nilainya 10 kN, dikalikan titik B-nya adalah 2, kemudian dikalikan dengan L, L-nya adalah 2 plus 3 ini, yaitu 5, dikurangi dengan B kuadrat. Jadi L kuadrat min B kuadrat. 5 kuadrat dikurangi 2 kuadrat. Dibagi dengan 6 EI dikalikan dengan LCD. Jadi LCD itu adalah 5. Nah, itu akan sama dengan MB dikalikan LBC, yaitu 4 dibagi 6 EI, plus MC dikalikan LBC, yaitu 4 dibagi 3 EI. Ini untuk alfa 3. Kemudian untuk alfa 4, ini posisinya ada di sini, MC dikalikan 5 dibagi dengan 3 EI plus, nah ini MD sudah ketemu dulu, 4 kN, sehingga langsung kita masukkan ke sini, kita kalikan dengan LC sampai kepada D. Jadi LCD dibagi dengan 6 EI.
Dari sini kita akan melakukan perhitungan dan juga penyederhanaan sehingga menjadi 5,333 per EI plus 14 dibagi dengan EI sama dengan 0,667 MP dibagi dengan EI. Kemudian dijumlahkan dengan 3 MC per EI dan plus ini ada MD-nya. MD-nya adalah 8 per 6 ketemu 1,33 EI. Nah, dari sini dengan mengasumsikan nilai EI sama dengan 1, maka didapat persamaan 18 sama dengan 0,677 MB plus 3 MC. Yang ini menjadi persamaan yang baru, yaitu persamaan yang ketiga. Kita sudah punya persamaan 1, persamaan 2, persamaan 3, yang melibatkan adanya nilai MA, kemudian MB, dan juga MC. Nah, ini bisa kita cari dengan melakukan substitusi. Dengan melakukan substitusi persamaan 1 dan 2, maka akan didapatkan persamaan 10,42 sama dengan 1,667 MA plus 0,833 MB. Kemudian persamaan yang bawah 15,75 sama dengan 0,833 MA plus 3 MB plus 0,667 MC. Nah, ini yang bawah kita kalikan 2 sehingga nanti bisa kita dapatkan nilai yang sama untuk MA dan bisa kita hilangkan untuk mencari nilai yang lain. Sehingga persamaan menjadi 10,42 sama dengan 1,667 MA plus 0,833 MB. Yang bawah ini karena dikalikan 2 ini jadi 31,5 plus 1,667. Nah, ini MA-nya sudah sama plus 6 MB plus 1,33 MC. Nanti ini dikurangkan, MA-nya hilang, maka ketemu persamaan min 21,08 sama dengan min 5,177 MB dikurangi dengan 1,33 MC. Nah, sehingga dari situ, substitusikan nilai persamaan tersebut ke persamaan 3. Sehingga kita dapatkan urutan persamaan min 21,08 sama dengan min 5,177 MP. Dikurangi dengan 1,33 MC. Ya. Yang bagian bawah 18 sama dengan 0,677 MP plus 3 MC. Nah, ini yang bawah dikalikan dengan 7,75. Sehingga persamaan menjadi min 21,08 sama dengan 5 minus 5,177 MB dikurangi dengan 1,33 MC. Di bagian bawahnya dikalikan dengan 7,75 kita dapatkan 139,50. Nah, ini sama dengan 5,177 MB plus 23,25 MC. Sehingga dari sini bisa kita jumlahkan, ini kita jumlahkan sehingga di sini hilang. Nah, ini juga kita jumlahkan sehingga 23,25 dikurangi 1,33 MC dapat 21,92. Nah, ini juga kita jumlahkan. Kita jumlahkan sehingga jumlahnya adalah, ini silahkan dikoreksi, 139,5 dikurangi dengan 21,08. Maka ketemunya 118, sekian-sekian. Ini nanti silahkan dikoreksi. Sehingga dari MC itu kita dapatkan nilai 5,40 kN meter. Inilah MC. Dan MC ini bisa kita dapatkan. Kemudian nilai dari 18,00 sama dengan 0,677 MB. Nah, ini plus 3 dikalikan dengan 6,35. Jadi persamaan ini 3 dikalikan dengan MC. Nah, MC ini silahkan nanti dikoreksi. Nah, ini ada typo di sini, silahkan nanti dikoreksi. Nah, ini 3 dikalikan dengan MC. Sehingga yang dimasukkan adalah nilai yang ini. Nah, kemudian dari situ MP-nya didapatkan 2,69 kN meter. Nah, kemudian dari situ dengan menggunakan persamaan yang ada di sini atau persamaan 1 ini, nilainya untuk nilai MB bisa kita masukkan dari 10,42 sama dengan 1,667 MA plus 0,833 dikalikan dengan ini. 2,69. Ini masuk ke sini sehingga MA-nya ketemu 4,91. Karena tumpuan di titik A adalah jepit.
Setelah di tahap pertama, kita melakukan analisis struktur dengan metode Clapeyron yang bertujuan untuk mencari nilai momen pada titik A, titik B, titik C, dan juga titik D. Setelah kita dapatkan, maka kita pasangkan di sini. Di titik A ada 4,91, titik B ada 2,69, titik tumpuan C itu ada 5,4, kemudian tumpuan yang D ada 4. Kita lakukan tahap yang kedua, yaitu analisis untuk free body dan reaksi tumpuan. Di mana di sini dari A sampai kepada B kita lihat ada beban terbagi merata yang mempunyai resultan. Ketika kita bagi menjadi 2 di sisi kanan dan di sisi kiri, maka dia ketemu nilainya 5. Nah, kemudian dari nilai momen yang ada, momen salah satu ujung tumpuan, ini yang 4 dulu, 4 ini kita bagi dengan jarak dari A sampai kepada B, maka kita dapatkan angka 0,98 dan di posisi titik A ini dia naik ke atas, kemudian di posisi tumpuan B dia turun ke bawah, karena ini momennya muter berlawanan arah jarum jam sehingga mengangkat ke atas. Maka di titik B ini sebenarnya dia terangkat ke atas, maka reaksi tumpuannya adalah menahan atau menarik ke bawah. Begitu juga dengan momen yang ada di titik B, ini ada 2,69, kita bagi dengan jaraknya ketemu 0,54 di titik A dan juga titik B. Ini arahnya juga sama. Kemudian dari B sampai kepada C itu dipengaruhi beban terbagi merata. Ketika kita hitung resultannya Q dikalikan dengan X, ini 2 dikalikan jarak dari B sampai kepada C, kita bagi 2 ketemu angka 4. Kemudian karena pengaruh momen yang ada, jadi pengaruh momen yang ada yang di titik B dulu, dia muter seperti ini, kita bagi dengan jaraknya, maka ketemu angka 0,67. Kemudian untuk momen yang 5,4, itu kita bagi dengan jaraknya, ketemu 1,35 di posisi ini. Selanjutnya untuk C sampai kepada titik D, dia ada beban terpusat di posisi ini. Ketika kita sesuaikan nilainya terhadap jarak yang ada, nanti ada jarak A dan juga jarak B, kita hitung untuk seperti itu, maka reaksi tumpuan yang ada kita dapatkan nilai 4 di titik C dan juga 6 di titik D. Akibat pengaruh momen sebesar 5,4 kita bagi dengan lengannya, yaitu di sini itu kan 3 sama 2, jadi 5, maka 5,4 dibagi 5, maka ketemu 1,08 di sini. Kemudian yang 4 ini kita bagi 5, ketemu 0,8. Nah, setelah itu di titik D, itu dipengaruhi oleh adanya reaksi sebesar beban terpusat P2 sebesar 2 kN ke bawah, sehingga reaksi tumpuannya adalah ke atas. Nah, setelah kita mengelompokkan dari reaksi tumpuan yang ada di titik A, titik B, titik C, dan juga D, maka dihitung mendapatkan di titik A sebesar 5,44, titik B ada 4,56 dan 3,32, titik C ada 4,68 dan 4,28. Kemudian titik D ada 5,72 dan 2. Sehingga ini nanti untuk RAB itu nanti ditotalkan ya. Jadi RA itu sama dengan RAB. Jadi totalnya di sini adalah 5,44. Kemudian RB-nya itu total dari ini. Ada 7,88. RC-nya adalah total dari nilai ini. Ketemu 8,96. Kemudian RD-nya itu adalah total dari 5,72 plus 2. Ketemu 7,72 satuannya kilonewton. Setelah melakukan free body dan juga menghitung reaksi tumpuan, sehingga kita mendapatkan nilai RA, RB, RC, RD yang ada seperti ini, maka di tahap ketiga ini kita bisa menghitung bidang gaya lintangnya atau SFD-nya, di mana di titik A ini dipengaruhi oleh adanya gaya ke atas sebesar RA, yaitu 5,44, sehingga naik ke atas. Kemudian geser ke kanan, akibat pengaruh dari beban terbagi merata, maka akan ada beban dari atas pada setiap panjang dari bentang A sampai kepada B. Sehingga dari 5,4 ini akan turun nilainya sampai kepada titik B ini, dia akan dikurangi dengan resultan yang ada. Jadi 5,44 dikurangi dengan nilai resultan yang ada di sini.
yaitu Q dikalikan dengan L, atau Q kalikan dengan panjangnya. 2 kali 5 sama dengan 10, maka 5,44 dikurangi dengan 10 ketemu minus 4,56, sehingga turun ke sini. Nah, ketika berada di titik B ini, dia nanti akan bertemu dengan reaksi tumpuan yang ada di titik B, mendorong ke atas sebesar 7,88. Dari min 4,56 plus 7,88, maka didapat nilai plus 3,32, posisinya ada di sini. Kemudian bergeser ke kanan, itu juga akan ada pengaruh beban terbagi merata dari titik B sampai kepada C pada setiap panjang yang ada ini. Sehingga di titik C ini, itu nanti akan dipengaruhi oleh adanya resultan yang bekerja pada batang BC, di mana nilainya adalah 2 dikalikan dengan panjangnya yaitu 4, maka ketemu 8. 3,32 min 8, maka ketemu minus 4,68. Ini nilainya negatif di titik ini. Kemudian di titik ini, di titik C, maka dia akan bertemu dengan reaksi tumpuan yang ada di C, yaitu RC. Yaitu didorong ke atas sebesar 8,96. Dari min 4,68 ketemu plus 8,96, sehingga menjadi positif 4,28. Ini bergeser ke kanan karena tidak ada pengaruh dari gaya yang ada, maka dia tidak berkurang. Kemudian sampai kepada titik F. Nah, sampai kepada titik F ini, dia bertemu dengan beban P1 ke bawah sebesar 10 kN, maka 4,28 min 10. Sehingga di sini ketemu minus 5,72. Kemudian bergeser ke kanan, dari F ini sampai D ini, karena tidak ada gaya, maka dia tetap lurus, bergeser ke kanan sampai kepada titik D. Nah, di titik D ini dia bertemu dengan reaksi tumpuan sebesar 7,72. Jadi min 5,72 plus 7,72, maka menjadi positif 2 di titik D ini, naik. Bergeser ke kanan, dari D sampai kepada E, tidak ada gaya, kemudian ketemu di titik E ini. Nah, di titik E, dari positif 2 ini, diberikan beban ke bawah atau tertekan sebesar 2, maka kembali lagi kepada titik 0. Atau teman-teman bisa menguraikan dengan prinsip statika yang ada di masing-masing titik itu dengan menggunakan rumus SFA, kemudian SFB, ada SFB aksen, kemudian ada SFC, ada SFCF, kemudian SFFD, dan juga SFDE. Dan ini nanti nilainya juga sama dengan yang kita bahas tadi. Masuk kepada langkah yang keempat, kita akan menghitung bidang momen seperti yang ada di gambar ini. Kita tadi dengan metode Clapeyron sudah mencari momen yang berada di titik tumpuan, yaitu tumpuan A, B, C, dan juga D. Di mana momen itu didapatkan nilainya adalah untuk tumpuan A itu min 4,91, min 4,91, kemudian titik B itu ada min 2,69, titik C ada minus 5,40. Kemudian D-nya adalah min 4. Itu nilainya ada di sini untuk di titik-titik tumpuan. Nah, selanjutnya kita bisa mencari nilai karena bentuk grafiknya seperti ini. Nanti kita akan melihat di SFD sama dengan 0, maka akan terjadi momen maksimum. Kita lihat seperti ini untuk batang A sampai kepada B, di titik ini nanti ada momen maksimum. Kemudian B sampai kepada C, di titik ini ada momen maksimum. Nah, untuk momen maksimum selanjutnya itu posisinya ketika SFD sama dengan 0 menyentuh di sini ada titik F pengaruh gaya ini, maka dia muncul momen maksimum yang ada di titik F. Nah, itu bisa kita cari untuk SFA sama dengan 5,44 kN, di mana SFX sama dengan 0. Kalau kita definisikan 5,44 dikurangi dengan 2X. 2 itu adalah nilai yang ada di Q, kemudian X itu adalah bentang dari sumbu X-nya, atau nilai dari 0 sampai kepada 5 meter. Nah, ketika itu nilainya adalah 2,72, ya, jadi ini sama dengan 0, nilai X-nya bisa kita ketahui 5,44 dibagi 2, maka ketemu 2,72. Maka sepanjang nilai X sama dengan 2,72, maka akan ada
BMD yang maksimum. Sehingga Mx itu bisa kita definisikan di sini. Nah, Mx sama dengan 5,44 itu dari SFD di titik A atau reaksi tumpuan A dikalikan jaraknya 2,72 dikurangi dengan Q dikalikan dengan X. 2 kali 2,72 kalikan dengan jaraknya yaitu X per 2 yaitu 2,72 per 2 dikurangi dengan 4,91 itu dari momen yang ada di tumpuan A. Maka didapatkan nilai Mx sama dengan 1,04 itu nilainya ada di sini. Kemudian yang kedua untuk untuk SFB aksen sama dengan 3,32 kN. Nah, ini SFX sama dengan 0. Jadi posisinya adalah ini untuk titik B di mana kita sudah bisa dapatkan 3,32 dikurangi dengan 2x sama dengan 0. Ini posisinya di sini. Ya, kita dapatkan nilai X sama dengan 3,32 per 2 ketemu 1,66. Maka MX sama dengan, ini bisa kita dapatkan. Nilainya kita masukkan. Jadi ada 3,32 itu dari RB, dari nilai momen yang ada di sini, itu kita kalikan dengan jaraknya. Yaitu 1,66 dikurangi 2, dikurangi 2, dikalikan dengan 1,66. Ini adalah Q-nya. Nah, kemudian dikalikan jaraknya 1,66 per 2 plus 2,69 sama dengan, nah ini 0,07, ini posisinya ada di sini. Kemudian momen di titik F ini ada di sini, di bawah beban terpusat sebesar P1. Nah, ini bisa kita cari, kita masukkan saja momen yang ada di situ. Kita bisa hitung sehingga di titik MF dengan cara yang sama seperti ini dengan prinsip statika kita bisa dapatkan nilainya adalah 3,44 ton meter. Itu posisinya ada di sini. Sehingga yang posisinya di tumpuan sudah kita ketahui, momen maksimum di beberapa titik ini juga sudah kita ketahui, maka tugas dari perhitungan itu sudah selesai. Untuk referensi, sumber yang kita gunakan dalam pembelajaran ini adalah buku dari analisis struktur metode Clapeyron dan metode Krauss yang dikarang oleh Pak Asad Pujianto dari UMY yang diterbitkan oleh LP3M di UMY. Demikian rekan-rekan mahasiswa Teknik Sipil Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, uraian dari soal dan penyelesaian metode Clapeyron yang ada. Semoga bisa menambah khasanah pengetahuan kita di bidang analisis struktur. Terima kasih atas perhatiannya. Mari kita akhiri dengan bacaan hamdalah dan juga doa kafaratul majlis bersama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.